Mentari sore menurunkan cahayanya perlahan di lereng Gunung Lawu. Di sela pepohonan pinus, berdiri tenang kompleks pemakaman keluarga, tempat Ibunda Presiden Jokowi beristirahat dalam damai. Udara tipis membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati yang mulai layu. Biasanya, tempat itu penuh doa dan bisikan lirih pengunjung yang datang dengan hati penuh hormat. Namun hari itu, keheningan yang sakral tiba-tiba retak. Dua mobil berhenti di pelataran kecil dekat gerbang makam. Dari dalamnya turun dua sosok yang dikenal publik, Roy Suryo dengan kacamata khasnya, dan Bambang Tri yang membawa kamera serta mikrofon kecil. Keduanya datang tanpa pemberitahuan, tanpa izin penjaga, dan tanpa raut kesedihan di wajah. Mereka berjalan dengan langkah cepat, seolah tengah mengunjungi lokasi liputan, bukan tempat peristirahatan terakhir seorang ibu yang dihormati. Penjaga makam yang sedang menyapu halaman menghentikan geraknya. Ia sempat menunduk memberi salam, namun tak dibalas. Dalam diam, ia hanya bisa menatap dari kejauhan, berharap kedua tamu itu tahu batas. Tetapi harapan itu lenyap begitu mendengar suara tawa dan komentar sinis keluar dari mulut mereka. "Ini dia makamnya, ya," ujar Bambang sambil menyorotkan kamera. "Wah, sederhana sekali untuk keluarga seorang presiden." Roy menimpali dengan nada setengah tertawa, "Yah, mungkin itu bagian dari pencitraan." Ucapan itu menggema di antara batu nisan, memantul di dinding makam, seperti menghina ketenangan yang seharusnya abadi. Satu persatu mereka mendekat ke pusara, memotret, merekam, bahkan berdiri di tempat yang biasanya orang menunduk dan menabur bunga. Tanpa sadar, mereka telah melangkahi batas tak tertulis, batas antara manusia yang hidup dengan kehormatan orang yang telah tiada. Seorang ibu parubaya yang tengah berdoa di sudut makam menoleh dengan raut terkejut. Ia melihat perilaku mereka dan menegur pelan, "Nak, kalau di sini, tolong jaga ucapan. Ini tempat suci." Namun tegurannya hanya dijawab dengan senyum sinis. "Kami cuma dokumentasi, Bu. Jangan lebay," kata salah satu dari mereka sambil tetap menyalakan kamera. Angin yang semula lembut kini berhembus lebih kencang. Daun-daun cemara bergesekan, menimbulkan suara aneh seperti desisan halus. Burung-burung gagak yang biasa hinggap di dahan mulai beterbangan, seolah resah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa warga yang datang berziarah mulai menjauh, merasa suasana berubah menjadi berat dan menekan dada. Penjaga makam akhirnya memberanikan diri mendekat. "Maaf, Pak, mohon jangan rekam atau berkata sembarangan di sini. Ini tempat keluarga presiden, juga tempat suci bagi kami semua," katanya dengan sopan. Tapi teguran dan langkah sepatu di atas batu, ada sesuatu yang tak terlihat mulai terasa. Seolah udara menegang, seolah bumi menolak perilaku yang menodai ketenangan itu. Penjaga makam merasa bulu kuduknya berdiri. Ia yakin, roh para leluhur yang menjaga tempat ini sedang murka. Setelah puas merekam, keduanya pergi tanpa pamit. Suara mesin mobil mereka menjauh meninggalkan debu di jalan setapak. Namun yang tertinggal bukan hanya jejak ban, melainkan rasa getir di hati orang-orang yang menyaksikan. Di antara desau angin, penjaga makam berbisik lirih, tak ada tempat yang aman bagi mereka yang mengusik ketenangan arwah. Saat senja berubah menjadi malam, langit Karanganyar mendung. Petir menyambar jauh di puncak Lawu, dan hujan pertama jatuh di atas batu nisan yang basah. Di bawah cahaya samar, bunga-bunga melati bergetar ditiup angin, seakan ikut berduka atas terlukanya adab manusia. Malam itu, udara membawa pesan sunyi, sebuah peringatan bahwa setiap kesopanan yang dilanggar akan menuntut balasan, cepat atau lambat. Keesokan harinya, matahari baru menembus awan ketika jagat maya diguncang oleh video berdurasi singkat. Potongan gambar memperlihatkan dua tokoh publik yang berdiri di depan pusara Ibunda Presiden Jokowi, berbicara dengan nada yang dianggap melecehkan. Tak perlu waktu lama, rekaman itu tersebar ke setiap sudut media sosial. Dalam hitungan jam, unggahan itu menjadi topik paling panas, menyulut gelombang kemarahan dari berbagai kalangan. Warga Solo yang terkenal menjunjung unggah-ungguh merasa tersentak. Banyak yang tak percaya bahwa tempat seanggun Astana Giri Bangun dijadikan arena bicara tak beretika. Di warung kopi, di kantor, di sekolah, bahkan di pos ronda, orang membicarakan video itu dengan nada geram. "Tak ada lagi rasa hormat, ya," ujar seorang bapak tua sambil menggeleng, menatap layar ponselnya. Media nasional mulai menyorot peristiwa tersebut.
Tayangan ulang video itu disertai komentar tajam dari para pengamat budaya dan tokoh masyarakat. Mereka menilai tindakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai luhur yang telah lama dijaga oleh masyarakat Jawa. Kata sopan santun kembali menjadi perbincangan, seakan dunia baru sadar bahwa adab adalah hal yang tak boleh dipermainkan. Di sisi lain, kantor berita online berkejaran menulis judul yang menggugah. Tagar-tagar menyesaki lini masa, tagar jaga adab, tagar hormati makam, hingga tagar Solo tersinggung. Suasana media sosial seperti bara yang disiram bensin. Setiap komentar penuh emosi, setiap unggahan diselimuti kemarahan dan kekecewaan. Di tengah hiruk-pikuk dunia maya, Gibran Rakabuming duduk diam di ruang kerjanya. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan kilatan yang sulit dibaca. Seorang staf masuk, membawa tablet yang menampilkan video itu. "Mas, ini sudah viral kemana-mana," ucapnya pelan. Gibran menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak hanya melihat dua orang berbicara di depan makam, melainkan melihat bagaimana rasa hormat yang dulu dijunjung tinggi kini mulai luntur. Hening melingkupi ruangan. Detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Dalam diam, ia teringat wajah sang nenek, wanita yang selalu mengajarinya menundukkan kepala setiap kali melewati makam orang lain. "Adab iku luwih dhuwur tinimbang pangkat," begitu nasihatnya dulu. Gibran memejamkan mata, menahan perasaan yang bergejolak di dada. Beberapa pejabat mencoba menghubunginya, menanyakan tanggapan resmi. Namun Gibran menolak berbicara. Ia tahu, amarah yang keluar dari mulut tanpa kendali hanya akan menambah bara. Ia memilih menenangkan diri lebih dulu, meski di dalam hati, bara itu kian menyala. Sementara itu, di media sosial, para pendukung keluarga Jokowi menyerukan agar tindakan tidak pantas itu diusut. Sejumlah tokoh masyarakat turun tangan, menyerukan pentingnya menjaga kesucian makam leluhur. "Ini bukan tentang politik," ujar seorang budayawan Solo dalam sebuah wawancara televisi, "ini tentang menghormati yang telah tiada. Tentang jati diri bangsa yang sedang diuji." Di tengah derasnya arus komentar dan kecaman, muncul pula pihak-pihak yang mencoba membela perilaku Roy dan Bambang dengan dalih kebebasan berekspresi. Namun pembelaan itu justru menambah api kemarahan publik. "Kebebasan bukan alasan untuk melecehkan," tulis salah satu warganet dalam unggahan yang disukai ribuan orang. Hujan turun sore itu, membasahi atap Balai Kota Solo. Dari jendela kantornya, Gibran menatap derasnya air yang jatuh, seolah ingin menenangkan hatinya. Ia tahu, dalam dunia yang semakin gaduh, suara yang menegakkan nilai lama sering dianggap kuno. Tapi bagi Gibran, ada hal-hal yang tak bisa dinegosiasikan, dan adab adalah salah satunya. Malamnya, ia memanggil beberapa staf dekatnya. "Besok pagi, saya mau ke Karanganyar," katanya singkat. Semua yang hadir terdiam, memahami maksud kalimat itu tanpa perlu penjelasan. Ia tak hanya ingin melihat makam sang nenek, tapi juga ingin menunjukkan bahwa kehormatan keluarga dan nilai budaya tidak bisa diinjak dengan mudah. Ketika malam semakin larut, Gibran duduk sendiri di ruang tamu rumah dinasnya. Lampu temaram menyoroti wajahnya yang tegas namun muram. Ia membuka ponsel, melihat kembali video itu untuk terakhir kalinya. Setelah menontonnya hingga habis, ia menekan tombol hapus. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena sudah tiba saatnya bertindak, bukan sekadar menatap layar. Dan di luar sana, angin Karanganyar kembali berembus dingin, membawa bisikan samar dari lereng Lawu, bahwa badai balasan bagi mereka yang melecehkan ketenangan arwah akan segera datang, entah dalam bentuk apa, entah dari siapa. Langit Solo tampak muram sejak pagi. Awan kelabu menggantung berat di atas kota yang biasanya ramai oleh suara becak dan tawa anak-anak sekolah. Di dalam ruang kerjanya yang beraroma kopi hitam, Gibran Rakabuming menatap jendela dengan pandangan kosong. Hujan tipis turun seperti tirai kabut yang menutup suasana hati. Ia baru saja menandatangani beberapa berkas penting, tapi pikirannya sama sekali tidak berada di tempat itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan video yang viral itu muncul kembali, dua sosok yang berbicara di depan makam sang nenek dengan sikap tak pantas. Rasa panas menjalar di dadanya, bukan semata karena mereka menyentuh nama keluarga, tetapi karena mereka menodai nilai kesopanan yang dijunjung tinggi masyarakat Jawa. Ia tahu, jika dibiarkan, sikap semacam itu akan menjadi kebiasaan buruk yang menular. Salah satu ajudan masuk membawa laporan dari tim komunikasi.
"Mas, masyarakat Solo ingin tahu kapan pernyataan resmi akan dikeluarkan," ucapnya hati-hati. Gibran hanya menatap berkas itu tanpa menjawab. Ia tidak ingin sekadar berbicara untuk memuaskan publik, ia ingin bertindak dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Di kepalanya terngiang kembali pesan ibunya, "Jaga ucapanmu, Le." Kadang diam lebih keras dari amarah. Kalimat itu selalu menjadi tamengnya saat tekanan datang. Namun kali ini, diam justru terasa menyakitkan. Ia tidak sedang menghadapi lawan politik, melainkan pelecehan terhadap seseorang yang ia cintai. Ia membuka laci meja, mengambil foto lama sang nenek saat tersenyum di halaman rumah. Wajah lembut itu menatapnya seolah berbicara tanpa suara. Ia teringat saat kecil dulu, setiap kali mereka ziarah ke makam leluhur, sang nenek selalu menuntun tangannya untuk menunduk. "Kalau datang ke makam, jangan banyak bicara. Orang mati tetap harus dihormati." Kenangan itu membuat tenggorokannya terasa kering. Sore menjelang, dan hujan belum berhenti. Di luar, kota Solo seakan ikut merasakan amarah yang dipendam wali kotanya. Petir sesekali menggelegar di kejauhan, seperti dentum hati yang menuntut keadilan. Gibran berdiri di depan jendela, menatap genangan air di halaman. Ia tahu, diam terlalu lama hanya akan membuat luka semakin dalam. "Persiapkan mobil," ujarnya pelan tapi tegas. Ajudan yang menunggu di luar langsung mengangguk. Dalam hitungan menit, Gibran sudah mengenakan jas hitam sederhana dan sepatu kulit yang tampak mengilap. Tak ada rombongan besar, tak ada liputan media. Ia hanya ditemani dua orang dekat yang memahami bahwa perjalanan malam ini bukan sekadar ziarah, melainkan bentuk penghormatan dan tekad untuk menegakkan nilai. Perjalanan menuju Karanganyar berlangsung sunyi. Jalanan licin, lampu mobil menembus kabut tipis yang menyelimuti lereng. Di tengah perjalanan, Gibran membuka kaca jendela sedikit. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang khas. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak dalam hati yang kian bergolak. Sesampainya di kompleks pemakaman, hanya suara gerimis yang terdengar. Lampu taman memantul di atas batu nisan yang basah. Gibran berjalan perlahan menuju pusara sang nenek. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi pun ikut menahan duka. Ia menunduk, menaburkan bunga melati dengan tangan gemetar, lalu berbisik pelan, "Ndok, maafkan mereka yang tak tahu adab. Tapi biarkan aku yang menjaga nama baikmu." Hujan semakin deras, menembus jas yang dikenakannya. Namun Gibran tak bergeming. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak sempat ia usap. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah ada kekuatan lembut menyentuh bahunya, seperti tangan seorang nenek yang menenangkan cucunya. Hatinya perlahan tenang, tapi tekadnya semakin kuat. Ia menatap pusara untuk terakhir kalinya malam itu. "Aku tidak akan marah dengan kata-kata, Ndok. Tapi aku akan tunjukkan bahwa keluarga kita tidak akan diam." Kalimat itu keluar lirih, namun tegas. Angin yang berembus tiba-tiba berhenti sejenak, seolah alam pun mendengarkan janjinya. Ketika ia kembali ke mobil, langkahnya mantap meski pakaian basah kuyup. Di balik kaca mobil yang berembun, wajahnya tampak tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Ia tahu, keesokan hari bukan lagi waktu untuk diam. Dunia akan mendengar suaranya, bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai anak dan cucu yang menolak membiarkan kesopanan dikubur bersama jasad leluhur. Dan malam itu, petir menyambar di langit Karanganyar, menggetarkan udara, seperti tanda bahwa amarah yang selama ini ditahan akhirnya menemukan jalannya untuk berbicara. Hujan malam itu turun tanpa jeda, seperti mengguyur segala amarah yang terpendam di bumi Karanganyar. Langit hitam bergulung dengan kilat yang sesekali membelah langit. Jalanan menuju kompleks makam tampak licin, tapi langkah Gibran tetap tegas. Ia datang tanpa iring-iringan, hanya dengan dua pengawal yang menyalakan senter di tengah kabut tipis. Udara dingin menusuk tulang, namun semangatnya menghangatkan setiap langkah. Begitu melewati gerbang besi yang sudah mulai berlumut, Gibran menunduk hormat. Di tangannya tergenggam bunga melati dan mawar putih, simbol kesucian dan cinta. Setiap kelopak basah karena hujan, namun ia tak peduli. Di bawah cahaya remang, batu nisan sang nenek tampak berkilau disiram air. Ia berjongkok perlahan, meletakkan bunga di atas pusara, dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan gelombang perasaannya. "Ndok," suaranya lirih nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. "Aku tahu engkau tenang di sana. Tapi apa yang terjadi beberapa hari ini membuat hatiku bergetar.
Mereka datang, tak menunduk, tak menghormati. Seolah tak ada batas antara dunia yang hidup dan dunia yang sudah tenang. Suaranya pecah, tapi tatapannya tetap teguh. Beberapa warga Karanganyar yang mendengar kabar kedatangannya mulai berdatangan, meski malam semakin larut. Mereka datang diam-diam, membawa payung, sebagian membawa lilin yang bergetar tertiup angin. Tanpa diminta, mereka ikut menabur bunga, menunduk bersama dalam keheningan. Suasana itu menjadi sakral, hujan yang jatuh seperti air mata semesta. Seorang kakek tua, penjaga makam, mendekat sambil membawa payung lusuh. "Mas Gibran," katanya pelan, "malam ini makam seperti hidup. Saya merasa arwah yang tidur di sini sedang mendengarkan." Gibran menatapnya sebentar, lalu mengangguk kecil. Ia percaya, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati. Ia kemudian berdiri, memandangi seluruh area makam yang diterangi cahaya lilin. Hujan menetes di wajahnya, namun tak satu pun langkahnya bergeser. Banyak orang berpikir adab hanyalah basa-basi. Padahal dari adab lahir martabat, ucapnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh warga di sekitar. Mereka menunduk lebih dalam, seolah menerima petuah yang turun bersama hujan. Di kejauhan, petir menyambar puncak Lawu, membuat langit berpendar sesaat. Dalam kilatan itu, bayangan pohon pinus menari di antara kabut. Gibran menatapnya dengan mata tajam, seolah berbicara pada sesuatu yang jauh di atas sana. Kita boleh berbeda pandangan, tapi tak ada alasan untuk menodai kesucian tempat seperti ini. Siapapun mereka, seharusnya tahu batas. Beberapa warga menangis pelan, bukan karena sedih semata, tapi karena tersentuh oleh keteguhan seorang anak muda yang membela kehormatan keluarganya tanpa kemarahan berlebihan. Mereka melihat sosok yang tak hanya bicara sebagai pejabat, tapi sebagai manusia yang menegakkan nilai yang mulai pudar. Ketika hujan mulai reda, Gibran membuka jasnya dan meletakkannya di atas batu nisan agar bunga tak terbawa air. "Biarlah aku yang basah, asal yang di sini tetap tenang," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Malam itu, hujan terasa seperti restu dari langit. Salah satu pengawalnya mendekat, membisikkan bahwa waktunya sudah larut. Gibran hanya mengangguk. Sebelum pergi, ia menatap kembali makam itu, lama sekali, hingga titik air terakhir jatuh dari rambutnya. "Tenanglah, Ndok," ucapnya pelan. "Aku akan menjaga nama baikmu, apapun risikonya." Saat ia berjalan meninggalkan kompleks makam, warga yang hadir spontan berdiri memberi hormat. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, hanya keheningan yang penuh makna. Langkah-langkahnya terdengar mantap di jalan berbatu, seolah setiap pijakan meninggalkan pesan tentang tanggung jawab dan keteguhan hati. Di ujung jalan, sebelum naik ke mobil, Gibran menatap langit yang mulai cerah. Hujan berhenti, tapi aroma tanah basah masih terasa kuat. Ia tahu, malam itu bukan sekadar ziarah, melainkan awal dari perlawanan moral. Dunia boleh gaduh dengan opini, tapi ia telah berbicara dengan caranya sendiri, lewat tindakan yang tenang namun menggetarkan. Dan ketika mobil bergerak perlahan meninggalkan area makam, angin lembut berhembus dari arah lereng Lawu. Bunga-bunga di atas pusara bergetar pelan, seperti melambai perpisahan, seolah sang nenek mengirimkan doa, agar cucunya tetap kuat menjaga kehormatan, di tengah dunia yang semakin kehilangan tata krama. Pagi di balai kota Solo terasa berbeda dari biasanya. Langit yang biasanya jernih tampak kelabu, seolah ikut memantulkan suasana hati pemimpinnya. Di halaman depan, barisan wartawan telah memenuhi area sejak subuh. Mikrofon, kamera, dan lampu sorot mengarah ke satu titik, podium sederhana di tengah taman. Mereka menunggu satu suara yang selama ini diam, namun kini akan berbicara untuk pertama kalinya. Ketika Gibran keluar dari ruang kerjanya, suasana seketika hening. Ia berjalan perlahan, mengenakan batik hitam dengan corak sederhana, wajahnya tegas namun tenang. Di matanya, tidak ada kemarahan, hanya ketegasan yang lahir dari rasa hormat yang terluka. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap para jurnalis yang sudah menyiapkan pertanyaan, lalu menarik napas panjang sebelum berbicara. "Saya tidak akan berbicara sebagai wali kota," katanya memulai, suaranya dalam dan berwibawa. "Saya berbicara sebagai anak, sebagai cucu, dan sebagai bagian dari bangsa yang menjunjung nilai sopan santun." Kalimat itu langsung disambut kesunyian penuh perhatian.
Tak ada satupun kamera yang berani berpindah arah. Ia melanjutkan dengan nada yang tetap tenang namun menohok. Beberapa hari lalu, ada tindakan yang mencederai hati banyak orang. Tindakan yang tidak hanya menyentuh ranah pribadi keluarga saya, tapi juga melukai nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita, nilai tentang bagaimana manusia hidup dengan rasa hormat, bahkan kepada mereka yang telah tiada. Tatapannya mengeras. Saya mengutuk keras perilaku tidak pantas di tempat suci seperti makam. Itu bukan sekadar pelanggaran moral, tapi penghinaan terhadap adab dan budaya bangsa. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran untuk berbicara atau bertingkah tanpa rasa hormat di tempat peristirahatan orang tua. Para wartawan menunduk, sebagian bahkan menahan napas. Suasana terasa berat, tapi setiap kata Gibran seperti menggetarkan udara. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berselisih pandang, tapi perbedaan itu tidak memberi hak untuk melupakan kesopanan. Politik tidak boleh merusak tata krama, karena tanpa adab, kekuasaan hanyalah kekosongan yang sombong. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggema di udara. Seekor burung gereja melintas di atas taman, menambah keheningan yang anehnya terasa sakral. Saya tidak meminta siapapun untuk menghormati keluarga saya, lanjutnya lebih lembut. Saya hanya meminta kita semua untuk tidak melupakan nilai yang membuat kita disebut manusia. Di belakang, beberapa staf pemerintah menunduk haru. Mereka tahu, kata-kata itu bukan hasil tulisan tim humas, tapi suara hati seorang anak yang berduka dengan cara yang terhormat. Gibran tak mengangkat suaranya sedikit pun, namun kekuatan moralnya menembus batas politik dan emosi. Bagi mereka yang telah berbuat tidak sopan, katanya kemudian, saya tidak akan menuntut atau membalas. Biarlah masyarakat yang menilai, dan biarlah waktu yang memberi pelajaran. Tapi saya berjanji, setiap kali ada yang melupakan adab, saya akan selalu mengingatkan. Karena bangsa ini tidak boleh kehilangan rasa malu. Kata terakhir itu menggema di antara dinding balai kota. Beberapa kamera berhenti merekam, bukan karena kehabisan baterai, tapi karena para jurnalis terdiam, menunduk, seolah sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konferensi pers. Setelah berbicara, Gibran menundukkan kepala sejenak, lalu melangkah turun dari podium. Wartawan berebut meneriakkan pertanyaan, namun ia tak menjawab satupun. Diamnya lebih fasih dari ribuan kata. Ia hanya berkata singkat kepada salah satu staf di sampingnya, "Mari kita jaga ketenangan." Saat mobil dinasnya bergerak meninggalkan halaman, suasana balai kota tetap senyap. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya kesadaran yang tumbuh di benak semua orang yang hadir bahwa pagi itu, Solo bukan sekadar mendengar pidato seorang pemimpin, tapi menyaksikan kelahiran suara nurani di tengah bisingnya dunia yang kian kehilangan rasa hormat. Dan di kejauhan, awan kelabu perlahan menyingkir. Matahari mulai menembus langit, memantulkan cahaya ke arah taman tempat ia berdiri tadi, seakan langit sendiri memberi restu pada keberanian yang lahir dari luka yang dijaga dengan keanggunan. Hari-hari setelah pernyataan Gibran menjadi momen yang tak terlupakan bagi masyarakat. Video pidatonya tersebar ke seluruh penjuru negeri, ditonton jutaan kali, dan dikutip oleh berbagai media. Suaranya yang tenang namun berisi menjadi pembicaraan di warung kopi, di kantor pemerintahan, hingga ruang kelas sekolah dasar. Banyak yang berkata, beginilah seharusnya seorang pemimpin bicara, dengan hati, bukan amarah. Di Solo, warga berbondong-bondong datang ke balai kota membawa bunga dan lilin. Mereka tidak datang untuk memuja, tetapi untuk menyampaikan empati. Di halaman, anak-anak kecil menulis pesan di selembar kain putih bertuliskan, "Adab ora ilang, luhur tetap ngadeg, adab tak boleh lenyap, keluhuran harus berdiri tegak." Semboyan itu kemudian menjadi simbol gerakan yang menular ke berbagai daerah. Sementara itu, di Karanganyar, suasana makam Ibunda Jokowi berubah menjadi lautan doa. Setiap malam, masyarakat datang menabur bunga, berdoa, dan menyalakan lilin di sekitar pusara. Tak ada paksaan, tak ada arahan, semua datang dengan hati. Di antara barisan lilin itu, terlihat wajah-wajah penuh rasa hormat, seolah ingin menebus luka yang sempat ditorehkan oleh perilaku tak beradab beberapa hari lalu. Para tokoh agama dan budaya mulai ikut bersuara. Seorang ulama ternama menyampaikan khutbah tentang pentingnya menjaga kehormatan mereka yang telah tiada. Seorang budayawan dari Yogyakarta menulis esai panjang yang dimuat di Surat Kabar Nasional,
menyebut tindakan Gibran sebagai refleksi moral dari generasi muda yang tak melupakan akar peradaban. Tulisan itu viral dan menuai pujian luas. Gelombang dukungan itu menjalar cepat. Dari Aceh hingga Papua, masyarakat berbicara tentang adab dan tata krama, hal yang lama terlupakan di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Di media sosial, muncul tantangan baru, tagar gerakan hormat leluhur, mengajak orang berziarah dan berdoa di makam keluarga dengan sopan. Orang-orang mulai sadar bahwa penghormatan kepada yang telah tiada adalah cerminan bagaimana kita memperlakukan kehidupan. Di sisi lain, mereka yang sebelumnya terlibat dalam perbuatan tidak pantas mulai mendapat tekanan moral. Beberapa forum publik menolak kehadiran mereka, sementara undangan diskusi yang dulu sering diterima kini sepi. Bukan karena kebencian, tetapi karena masyarakat telah menilai. Bukan kita yang menghukum, tulis seorang tokoh muda di platform daring, tapi nurani bangsa yang bergerak sendiri. Gibran tidak berbicara lagi setelah konferensi pers itu. Ia memilih kembali bekerja seperti biasa, menemui warga, meninjau pasar, dan berbicara dengan pedagang. Namun di setiap tempat yang ia kunjungi, orang-orang menyambutnya dengan tatapan penuh hormat. Mereka tahu, pemimpin muda itu telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu diukur dari kekuasaan, tetapi dari kemampuan menjaga martabat. Di Balai Kota, salah satu staf menunjukkan berita dari televisi nasional. Masyarakat menggelar doa bersama di Solo, di Karanganyar, bahkan di luar Jawa. Gibran hanya tersenyum kecil. Berarti mereka masih punya hati, jawabnya singkat. Kalimat sederhana itu seakan menjadi penegas bahwa yang ia perjuangkan bukan sekadar nama keluarga, melainkan kesadaran bersama. Malam harinya, ketika suasana kota sudah tenang, Gibran duduk di beranda rumah dinasnya. Lampu kota berkilau di kejauhan, diselimuti embun tipis. Ia menatap langit dan mengingat kembali momen di makam malam itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ndok, ternyata banyak yang masih peduli. Adab belum mati." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati yang seolah datang dari tempat peristirahatan sang nenek. Keesokan paginya, ribuan pesan masuk ke akun media sosialnya. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih. Ada seorang pemuda dari Makassar menulis, "Saya dulu sering bercanda tak sopan di makam keluarga. Tapi setelah melihat tindakan Mas Gibran, saya sadar bahwa rasa hormat itu bagian dari cinta." Gibran membaca pesan itu lama sekali, lalu menutup ponsel dengan senyum tipis. Sementara itu, di berbagai daerah, sekolah-sekolah mulai mengadakan kegiatan bertema etika dan penghormatan terhadap leluhur. Guru-guru mengajarkan anak-anak untuk berdoa dengan tenang di tempat suci, tidak berisik, tidak bersuah foto sembarangan. Sebuah kesadaran baru lahir, sederhana tapi bermakna, lahir dari peristiwa yang awalnya menyakitkan. Di tengah perubahan itu, Solo menjadi simbol ketenangan yang bermartabat. Kota itu tidak hanya dikenal karena batiknya atau kulinernya, tapi juga karena pemimpinnya yang menegakkan nilai lama di tengah dunia yang serba cepat. Orang-orang mulai menyebut Gibran bukan hanya sebagai wali kota, melainkan penjaga adab. Dan pada suatu senja yang damai, langit Karanganyar memerah keemasan. Angin berhembus lembut di antara nisan yang berbaris rapi. Dari arah barat, terdengar suara doa yang mengalun pelan. Di antara bisikan angin itu, seolah terdengar suara lembut seorang nenek yang bahagia, berterima kasih karena cucunya telah mengingatkan bangsa bahwa sopan santun bukan masa lalu, melainkan warisan yang harus terus dijaga. Senja menurunkan cahaya keemasan di langit Solo. Di beranda rumah dinas, Gibran duduk dengan segelas teh hangat di tangannya. Di hadapannya terbentang halaman yang tenang, di mana daun-daun jati berjatuhan perlahan seperti mengantar pesan dari masa lalu. Sejak kejadian itu, hidupnya terasa berubah. Bukan karena sorotan media, melainkan karena kesadaran baru yang tumbuh dalam dirinya, bahwa kehormatan bukan hanya tentang nama, tapi tentang menjaga warisan batin dari orang-orang yang telah mendahului. Di dalam rumah, suara anak-anaknya terdengar bercanda, memanggil ayah mereka untuk bermain. Gibran tersenyum, tapi pikirannya melayang pada sosok sang nenek yang lembut namun tegas. Ia teringat bagaimana dulu, ketika masih kecil, sang nenek sering menasihatinya di teras rumah, "Nak, jangan pernah meninggikan suara di tempat orang beristirahat. Di situ, ruh mereka masih mendengar doa." Kata-kata itu, yang dulu hanya dianggap petua biasa, kini terasa seperti pesan suci yang hidup kembali.
Malam itu, Gibran memutuskan pergi seorang diri ke makam Ibunda Jokowi di Karanganyar. Ia tidak membawa rombongan, hanya seorang pengemudi yang menunggu di kejauhan. Di tangannya, ia membawa setangkai melati putih, bunga yang menjadi kesukaan sang nenek. Langit cerah, bintang-bintang bertebaran seperti saksi yang diam. Setibanya di sana, ia menunduk dalam diam. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan yang jatuh di atas nisan. Ia berlutut, menaruh melati di atas batu marmer, dan memejamkan mata. "Bu, terima kasih," bisiknya lirih. "Dari adab yang panjenengan ajarkan, saya belajar banyak hal. Saya tahu sekarang, kesopanan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjaga agar hati tetap manusia." Udara malam membawa aroma tanah yang lembab, menyatu dengan wangi bunga. Ia merasa seolah sang nenek hadir di sisinya, tersenyum lembut seperti dulu. Dalam kesunyian itu, ia menyadari bahwa perjuangan menjaga kehormatan bukanlah tentang membalas hinaan, melainkan tentang menegakkan nilai di tengah kebisingan dunia. Sementara itu, di luar sana, masyarakat terus berbicara tentang pentingnya moral dan kesopanan. Di media sosial, banyak yang menulis bahwa tindakan Gibran bukan sekadar pembelaan keluarga, tapi pengingat bahwa manusia Indonesia dibangun dari rasa hormat. Di warung, di sekolah, bahkan di kantor pemerintahan, topik itu menjadi bahan renungan. Kalau anak muda seperti dia masih memegang adab, berarti bangsa ini belum kehilangan arah, ucap seorang guru tua di Banyumas. Gibran tak ingin larut dalam pujian. Ia tahu, gelombang dukungan bisa berlalu secepat datangnya. Tapi dalam diam, ia berjanji bahwa sikap itu tidak akan berhenti di satu peristiwa. Ia ingin menjadikannya bagian dari pendidikan, dari cara memimpin, dari keseharian masyarakat. Bukan hanya agar orang hormat kepada keluarganya, tapi agar bangsa ini tidak kehilangan akar moral yang menahan mereka tetap berdiri tegak. Beberapa hari kemudian, Gibran mengundang sejumlah tokoh muda ke Balai Kota. Mereka duduk bersama, membahas inisiatif baru, program yang akan menanamkan nilai sopan santun dan empati dalam kehidupan sehari-hari. "Kita tidak perlu menggurui," katanya, "cukup memberi contoh kecil. Kalau anak-anak melihat orang tuanya menghormati, mereka akan meniru tanpa disuruh." Para peserta mengangguk setuju. Di ruang itu, lahir gagasan sederhana yang kelak dikenal dengan nama Gerakan Adab Nusantara. Gerakan itu berkembang cepat. Sekolah-sekolah di Solo mulai menerapkan kegiatan ziarah budaya, mengajarkan doa dan penghormatan kepada leluhur dengan cara yang indah. Di tiap kelas, terpampang kutipan dari pidato Gibran, "Tanpa adab, ilmu hanyalah keangkuhan yang berpendidikan." Kalimat itu menjadi pengingat bahwa kecerdasan tanpa etika tak akan pernah membangun bangsa. Suatu pagi, Gibran menerima surat dari seorang kakek di Sulawesi. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar tapi penuh ketulusan. "Nak," tulis sang kakek, "waktu melihat pidatomu, saya teringat bapakku dulu. Dia selalu bilang, kalau kita lupa menghormati orang mati, itu tandanya hati kita sudah mati lebih dulu. Terima kasih sudah mengingatkan kami." Gibran membaca surat itu dengan mata yang sedikit basah, merasa bahwa perjuangannya tak sia-sia. Bulan berganti, waktu berjalan. Sorotan media perlahan mereda, tapi gema dari sikapnya tetap hidup dalam keseharian rakyat. Di banyak tempat, orang-orang mulai bicara lebih lembut di area makam, lebih hati-hati dalam berbicara tentang mereka yang telah tiada. Adab yang sempat pudar kini bersemi kembali, seperti rumput hijau yang tumbuh setelah hujan panjang. Suatu malam, ketika semua sudah terlelap, Gibran berdiri di jendela memandangi langit Solo yang berbintang. Ia berbisik pelan, "Bu, saya sudah berusaha menjaga apa yang panjenengan ajarkan. Semoga ini cukup." Di kejauhan, angin berhembus membawa suara lirih, seperti doa yang dijawab dengan kasih sayang dari alam semesta. Dan disitulah cerita itu berakhir, bukan dengan kemarahan atau balas dendam, melainkan dengan kesadaran yang tumbuh bahwa adab adalah warisan paling agung yang tak bisa dikubur oleh waktu. Selama masih ada satu hati yang menjaganya, nilai itu akan terus hidup, menyinari bangsa di tengah gelapnya zaman.